Set Girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muti Ali Mujahidah dengan NIM 1212020171 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya ingin membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Islam. Oke, baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Soal yang pertama, yaitu teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta, yaitu Allah. Filsuf barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Nah, bagaimana pendapat Anda? Nah, jawaban yang pertama yaitu teori emanasi ini merupakan suatu konsep dalam filsafat yang mengajukan bahwa segala sesuatu itu dalam konteks dunia ini berasal ataupun muncul dari suatu sumber yang lebih tinggi ataupun lebih dasar. Nah, dalam konteks tersebut, teori emanasi ini dapat diterapkan pada hubungan antara alam dan juga penciptanya. Nah, tetapi filsuf barat banyak memiliki berbagai pandangan tentang asal-usul alam. Beberapa di antaranya mengadopsi dari ide-ide emanasi ini. Nah, sementara yang lain mungkin mengadopsi dari pandangan lain ya, seperti penciptaan ex nihilo atau penciptaan dari ketiadaan ataupun evaluasi. Nah, ada dua bentuk utama dari teori emanasi ini. Yang pertama, ada emanasi terarah atau hierarkis. Nah, konsep ini melibatkan proses aliran ataupun pancaran dari sumber yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi ke entitas yang lebih rendah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu emanasi progresif atau emanasi terbuka. Yang dimana dalam konsep ini sumber yang lebih tinggi itu menghasilkan entitas yang lebih rendah tanpa kehilangan substansi ataupun kualitasnya. Nah, sedangkan tadi ya yang pertama itu yang emanasi hierarkis ini mewarisi sifat ataupun karakteristik dari tingkatan yang lebih tingginya. Nah, tetapi kalau yang kedua ini yang emanasi terbuka atau progresif itu menghasilkan entitas yang lebih rendah tanpa kehilangan substansi ataupun kualitasnya. Nah, ide ini ditemukan dalam pemikiran beberapa filsuf Gnostik, Hermetik, dan juga Neoplatonik. Nah, namun tidak semua filsuf barat ya setuju dengan ide emanasi ini. Ada beberapa filsuf, terutama yang menganut pandangan agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan juga Islam mungkin lebih cenderung menerima konsep penciptaan ex nihilo yang mana penciptaan dari ketiadaan tanpa melibatkan proses emanasi tersebut. Nah, sedangkan kita ya sebagai umat Islam itu menurut pandangan saya tentu saja harus percaya ya bahwa munculnya alam ini merupakan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena dengan begitu merupakan sebuah bukti kita percaya kepada Allah. Jadi kan memang ini alam semesta tuh ada asalnya ya, ada yang menciptakan gitu. Bukan merupakan pancaran ya seperti teori emanasi tersebut. Jadi mungkin ada baiknya kita ambil yang baiknya saja dari teori emanasi ini. Namun kalau kurang lebihnya kita mungkin memang harus berpegang teguh kepada ajaran agama kita sendiri gitu. Jadi balik lagi ke kepercayaan kita. Jadi gimana sih kepercayaan kita sendiri? Oh ya, berarti kalau misalkan ada beberapa teori yang menyalahi atau membelakangi aturan dari agama kita, ya sudah, kita hanya sekedar tahu saja gitu. Hanya sekedar tahu dan untuk dipelajari saja, namun tidak untuk dipercayai dan diikuti. Seperti itu mungkin dari jawaban nomor 1. Set Girl. Nah, hakikat jiwa menurut Ibnu Sina yaitu jiwa adalah substansi yang terpisah dari tubuh. Nah, jiwa individual ini biasanya berasal dari akal, dan akal sendiri merupakan substansi
yang tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh fisik. Nah, Ibnu Sina ini menggambarkan ada 3 jenis jiwa, yaitu jiwa hayati atau hidup, lalu jiwa hewani atau animalis, dan jiwa rasional atau akal. Nah, jiwa rasional ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dan dapat memahami konsep-konsep abstrak dan realitas metafisika. Selanjutnya yaitu filsafat akhlak Ibnu Miskawayh. Nah, Ibnu Miskawayh ini merupakan seorang filosof dan juga sejarawan Persia abad 10. Dikenal dengan karyanya yang berjudul Tadib al-Akhlaq, yaitu pembinaan akhlak. Nah, dalam karyanya ini membahas tentang etika dan juga moralitas. Nah, Ibnu Miskawayh ini menganggap akhlak itu sebagai kecenderungan bawaan yang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan juga latihan. Nah, ia juga menekankan betapa pentingnya karakter dan juga etika dalam mencapai kebahagiaan yang sejati. Nah, lalu implikasi terhadap pendidikan akhlak, ya tentu saja tadi ada implikasinya, karena pendidikan akhlak sendiri menurut Ibnu Miskawayh itu melibatkan pendidikan karakter yang melalui proses pembelajaran dan juga latihan. Nah, gaya pendidikannya ini melibatkan pembelajaran moralitas dan juga nilai-nilai yang dapat membentuk pribadi yang bermoral dan juga berkarakter baik. Nah, lalu sedangkan menurut Ikhwan al-Safa yang merupakan seorang kelompok filsuf muslim pada abad ke-10 yang menulis ensiklopedia filsafat dan juga ilmu pengetahuan yang dikenal sebagai Risalah Ikhwan al-Safa. Nah, dalam karyanya ini Ikhwan al-Safa membahas tentang konsep etika dan juga kebajikan. Nah, mereka menekankan bahwa pentingnya moralitas dalam mencapai kesempurnaan spiritual dan juga kebahagiaan sejati. Nah, selanjutnya yaitu implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Nah, Ikhwan al-Safa ini memberikan penekanan pada pendidikan moral dan juga spiritual sebagai bagian integral dari pengembangan manusia. Nah, mereka pun meyakini bahwa akhlak yang baik diperlukan untuk mencapai pemahaman yang mendalam serta tentang alam semesta dan juga Tuhan. Nah, jadi kedua kelompok ini, Ibnu Miskawayh dan juga Ikhwan al-Safa memberikan kontribusi yang signifikan ya dalam pemikiran etika dan juga moralitas. 샛별. Nah, selanjutnya yaitu Imam Al-Ghazali, yaitu seorang pemikir dan cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-11, yang menyusun banyak karya yang juga membahas berbagai aspek kehidupan, yaitu seperti spiritual, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemikirannya ini terdapat hubungan yang erat antara akhlak atau moralitas dan juga ilmu pengetahuan serta tauhid atau keyakinan akan kesatuan Tuhan. Nah, apa sih itu tauhid, ilmu pengetahuan dan juga akhlak? Nah, jadi tauhid ini bagi Imam Al-Ghazali merupakan landasan utama bagi kehidupan spiritual. Nah, ia menekankan betapa pentingnya mengakui dan juga meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya keberadaan yang benar-benar hakiki. Dan kesatuan Tuhan ini mencakup keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Nah, jadi tauhid ini memberikan arah dan juga tujuan pada kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu ilmu bagi Imam Al-Ghazali ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan ini, terutama ilmu agama, dapat membimbing manusia untuk memahami lebih dalam hakikat keberadaan dan juga mencari kebenaran. Lalu ada akhlak. Nah, akhlak ini menurut Al-Ghazali merupakan hasil dari pemahaman dan pengaplikasian dari tauhid terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, jadi moralitas atau etika ini mencakup tindakan perilaku manusia ya yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, apa sih hubungan antara ketiganya tersebut?
Nah, jadi tauhid ini memberikan fondasi spiritual, sedangkan ilmu memberikan pandangan dan juga pemahaman yang benar terhadap kehidupan, dan akhlaklah yang mencerminkan atau mengimplementasikan dari kedua aspek yang sebelumnya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dengan kata lain juga pemahaman akan tauhid ini akan menjadi dasar untuk memperoleh ilmu yang bermakna, dan tauhid dan ilmu bersama-sama membimbing individu dalam menjalani kehidupan dengan moralitas yang baik. Itu menurut pemikiran dari Al-Ghazali. 셋별, Yaitu tentang mind map yang saya buat, yaitu kelompok saya, kelompok 1, membahas tentang Al-Kindi. Di sini ada pertama kelahiran Al-Kindi, yaitu lahir tahun 801 di Kufah yang sekarang merupakan bagian dari Irak. Nah, Al-Kindi ini dikenal sebagai salah satu tokoh awal dalam sejarah filsafat Islam dan juga sering dianggap sebagai bapak dari filsafat Arab. Nah, latar belakang pendidikan Al-Kindi ini dimulai di Kufah. Nah, saat itu ia mempelajari Al-Quran, tata bahasa, dan kesastraan, ilmu hitung, fikih, dan juga teologi. Nah, selanjutnya yaitu keilmuan dari Al-Kindi. Nah, menurut Al-Kindi ini, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat yang menjelaskan hal-hal yang pelik dan juga meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Nah, hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi ini diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan juga Syria, yang mana pada saat itu merupakan bahasa induk dari karya-karya filsafat. Lalu poin penting dari pemikiran filsafat Al-Kindi. Nah, jadi poin pentingnya itu yang pertama, penggabungan filsafat Yunani dan juga Islam. Lalu teori tentang pengetahuan, konsep tentang alam semesta dan juga etika dan filsafat moral. Nah, lalu di akhir hayat Al-Kindi meninggal di Baghdad tahun 837 Masehi. Nah, Al-Kindi ini diketahui meninggal dalam kesendirian dan juga kesunyian, hanya ditemani oleh beberapa orang terdekatnya. Nah, ini merupakan ciri khas dari kematian orang besar yang sudah tidak lagi